wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Belajar Santai bersama Indri, bersama Ina, dan bersama Syafi. kami dari mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP UHAMKA. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi valuta asli. Kita ketahui terlebih dahulu apa saja yang akan kita bahas di episode kali ini. Yang pertama, apa pengertian valuta asing? Yang kedua, siapa sih pelaku valuta asing itu? Dan yang ketiga, faktor apa yang mempengaruhi valuta asing? Yang terakhir ditutup dengan kesimpulan. Pada hari ini kita akan membahas tentang subtema dari falas atau valuta asing. Apa sih itu valuta asing? Valuta asing ada yang disebut dengan falas atau dalam bahasa Inggrisnya adalah foreign exchange atau forex, merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat transaksi atau alat pembayaran yang sah di negara lain. Pelaku valuta asing. Yang pertama ada perusahaan, yang kedua ada individu, yang ketiga ada bank umum, yang keempat ada pasar falas atau broker, yang kelima pemerintah, dan yang terakhir bank sentral. Baik teman-teman, memasuki setiap tiga yaitu apa saja yang mempengaruhi faktor-faktor dari valuta asing. Yang pertama yaitu ada tingkat inflasi. Pada dasarnya, tingkat kenaikan inflasi menunjukkan pertumbuhan perekonomian. Namun, dalam jangka yang panjang, tingkat inflasi yang tinggi dapat memberikan dampak yang buruk. Tingginya tingkat inflasi menyebabkan harga barang domestik relatif lebih mahal dibanding dengan harga barang impor. Teman-teman bisa lihat di sini, jika inflasi konsistennya rendah, maka mata uang atau valuta asing itu naik. Maka sebaliknya, jika inflasi konsistennya tinggi, maka mata uangnya juga naik. Di sini ada catatan, jika perbedaan inflasi antara dua negara bisa menjadi konsisten rendah, akan lebih kuat nilai tukar mata uangnya dibanding dengan tingkat inflasinya itu. Faktor yang kedua yaitu adanya permintaan dan penawaran valuta asing. Permintaan valuta asing keinginan penduduk suatu negara untuk memperoleh suatu jenis mata uang asing dapat dipandang sebagai permintaan valuta asing oleh penduduk negara itu. Sedangkan penawaran valuta asing adalah keinginan penduduk suatu negara untuk memberi uang rupiah merupakan penawaran valuta asing. Keinginan itu menunjukkan banyaknya uang dolar yang akan digunakan untuk membeli barang-barang buatan Indonesia. Permintaan valuta asing atau falas yaitu seorang importir membeli barang dari luar negeri dan membayar dengan valuta asing. Karena impor meningkat, nilai penawaran pun juga meningkat. Untuk contoh dari penawaran falas yaitu dengan meningkatnya impor, permintaan terhadap valuta asing juga meningkat, sehingga nilai tukar rupiah cenderung melemah. Kemudian yang ketiga ada tingkat suku bunga. Perubahan tingkat suku bunga akan berdampak pada perubahan jumlah investasi di suatu negara, baik yang berasal dari investor domestik maupun dari investor asing. Perubahan tingkat suku bunga ini akan berpengaruh pada perubahan jumlah permintaan dan penawaran di pasar uang domestik. Jadi, jika suku bunga rendah, maka mata uang akan rendah. Sebaliknya, jika suku bunga tinggi, maka mata uang akan naik. Di sini catatannya, suku bunga yang lebih tinggi akan menyebabkan permintaan mata uang suatu negara meningkat. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya teman-teman, yang mempengaruhi faktor dari valuta asing yang keempat, yaitu ada tingkat pendapatan dan produksi, yang mana semakin tinggi pendapatan yang diperoleh seseorang, maka akan semakin juga banyak kebutuhan akan barang atau jasa yang diperlukan oleh orang tersebut. Masuk ke faktor yang kelima yaitu adanya pengawasan pemerintah. Faktor pengawasan pemerintah yang biasanya dijalankan dalam berbagai bentuk kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri untuk tujuan tertentu mempunyai pengaruh terhadap kurs falas atau forex rate. Teman-teman, dari sini kita sudah mempelajari
mempelajari betapa pentingnya faktor-faktor tentang falas atau valuta asing yang sangat berkaitan dengan perekonomian di negara kita sendiri khususnya Indonesia. Sekian pada pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, Dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal dari episode-episode di channel Belajar Santai bareng Indri, Ina, dan Syafri. perhatiannya kami ucapkan matur suwun, atur nuhun. Makasih. Wassalamualaikum.